Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan insyaallah. Rahayu rahayu rahayu. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa halangan apapun. Dalam kesempatan ini yang bertepatan dengan bulan bahasa, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan tema penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Hadirin yang saya hormati, dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar, sesuai kaidah kebahasaan yang baik dan benar pula. Dalam catatan sejarah, kita ketahui bersama salah satu isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun kini, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia justru rusak di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya dengan bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue untuk mengganti kata saya, lo untuk mengganti kata bokap, dan nyokap bokap untuk mengganti kata ayah ibu. Dan juga muncul kosakata yang tidak jelas, artinya seperti jejai, lebay, kemudian kamsaupai, dan muncul partikel-partikel seperti sih dan dok. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya dari lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di lingkup sekolah. Remaja spontan berbicara atau menulis dengan bahasa gaul dengan teman dan guru karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Bahasa gaul cepat berkembang di kalangan remaja karena bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara sesamanya. Pada saat remaja bertemu dan berkumpul dengan teman sebaya mereka, pasti mereka akan menggunakan bahasa tersebut dalam percakapan mereka. Apabila mereka tidak menggunakan bahasa tersebut dalam percakapan mereka, mereka akan dikatakan tidak gaul, kemampuan dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui, mereka lebih bangga dengan bahasa gaul yang secara langsung atau tidak langsung merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan itu menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia itu sendiri. Faktor yang terpenting berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja adalah perannya media elektronik dan media cetak yang semakin hari semakin berkembang. Pertama, media elektronik. Bahasa gaul sering digunakan dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Kedua, media cetak. Misalnya bahasa gaul yang ada dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen ataupun novel, yang umumnya menggunakan bahasa gaul juga. Hadirin yang saya hormati, penggunaan bahasa gaul oleh remaja sekarang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dampak buruk yang dapat kita rasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak yang tidak langsungnya adalah merusak tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia, dan juga pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang.
Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Tapi hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja atau pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik, mulai dari kita sendiri. Karena hal besar berawal dari hal kecil, sedangkan setelah itu marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Hal yang tak kalah penting adalah dengan tetap memberikan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa di sekolah agar siswa sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan mampu untuk turut melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, niscaya bahasa Indonesia akan tetap terjaga keberadaannya sampai kapanpun. Demikian yang dapat saya sampaikan sebelum saya mengakhiri pidato. Perkenalkan saya terpantau. Tidak kemana sang pangeran, mengapa putri ditinggalkan. Terima kasih atas perhatian. Salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.